Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin mengaji dan berbagi. Yang pada kesempatan kali ini di Kui Ngaji Ilmu Nahwu, yaitu kita akan membahas mengenai bab istisna. Secara bahasa istisna yaitu mempunyai arti pengecualian. Nah, akan tetapi di sini mengecualikan yaitu dia menggunakan adat, menggunakan alat. Jadi ada beberapa alat istisna. Jadi langsung saja sebelum kita masuk lebih dalam mengenai istisna, itu kita akan bacakan ta'rif daripada istisna. Nah, di sini al-istisna huwa ikhraju ma ba'da adatil istisna min hukmi ma qablaha. Nah, istisna yaitu mengeluarkan sesuatu ba'da adatul istisna, setelah adatul istisna, min hukmi ma, dari hukumnya sesuatu itu, qablaha, sebelum adatul istisna. Nah, mudahnya ntar kita lebih mudahnya ke contoh ya. Nah, jadi di sini arkanu uslubil istisna. Jadi di dalam istisna sendiri yaitu mempunyai arkanul uslub, yang mana yatakawwanu uslubul istisna min salasati arkanin. Uslubul istisna itu terdiri dari 3 arkan. Nah, di sini saya kasih contoh dulu. Contohnya uhibbu al-fawakiha. Saya suka buah-buahan. Macam-macamnya dari buah-buahan saya suka. Illa burtukola, kecuali burtukol, jeruk. Saya suka buah-buahan kecuali jeruk. Nah, di sini arkannya atau uslubnya ada 3. Yang pertama yaitu kita sebut dengan mustasna minhu. Nah, berupa lafadz fawaki kita sebut dengan mustasna minhu. Illa di sini yaitu kita sebut dengan adatul istisna. Burtukol yaitu kita sebut dengan mustasna. Nah, jadi istisna yaitu mengecualikan atau mengeluarkan yaitu lafadz yang jatuh setelah adatul istisna. Nah, lafadz burtukol ini merupakan adat, mengecualikan. Saya suka buah-buahan kecuali burtukol. Nah, burtukol ini dikecualikan daripada fawaki, buah-buahan. Saya suka buah-buahan ya kecuali burtukol. Saya cinta perempuan, tapi enggak seperti dia. Nah, kayak gitu. Nah, di sini burtukol kita sebut dengan mustasna. Next, adawatul istisna. Itu ntar ada yang berupa huruf seperti lafadz illa, ada yang berupa isim seperti lafadz ghairu dan siwan. Ada juga yang berupa fi'il seperti lafadz khola, ada hasya. Nah, jadi adawat atau alat istisna itu ada 3 model, ada berupa huruf, isim, dan fi'il. Next ya. Nah, kemudian yang pertama kita akan masuk ke yang berupa huruf yaitu lafadz illa. Nah, antar pertemuan berikutnya itu kita masuk kepada isim, pertemuan berikutnya masuk kepada fi'il. Saya jadikan 3 video ya teman-teman ya, karena lumayan banyak pembahasannya. Jadi langsung saja untuk pembahasan yang pertama yaitu al-istisna bi illa dengan menggunakan kata illa. Nah, di sini mustasna bi illa walahu salasu halat. Mustasna yang menggunakan dengan lafadz illa itu dia memiliki 3 keadaan. Nah, yang pertama apa? Wajib nasab. Ya. Jadi mustasnanya ketika menggunakan adat illa, maka mustasnanya wajib dibaca nasab. Kapan itu? Idza kana kalamu taman mujaban musbatan ghairu manfi, ya. Ketika kalamnya itu berupa kalam yang tam, kemudian mujab, kemudian musbat, ya, tidak nafi, tidak didahului dengan huruf nafi. Contoh di sini zahaba at-tullab. Nah, para santri itu
pergi ilal madrasah, ke madrasah, illa Zaidan, kecuali Zaid. Nah, Zaid di sini itu berupa mustasna. Nah, di sini illa adatul istisna dan Zaidan sebagai mustasna. Dan mustasnanya ketika dia adatul istisnanya lafad illa, maka mustasnanya itu apa? Wajib nasab ketika kalamnya itu berupa tam dan mujab. Gampangnya tam dan kalam tam dan mujab itu dia kalamnya tam itu dia sudah sempurna, zahabat tulab ilal madrasah itu sudah tam ya. Jadi ketika misal saya mengatakan para santri itu dia telah pergi ke madrasah, nah itu sudah tam ya, sudah terdapat fiil fa'il. Nah, itu tam namanya. Kemudian mujab itu dia tidak didahului dengan nafi. Kayak kalau misal didahului dengan nafi, madzahabat tulab. Nah, kayak gitu. Nah, sedangkan pada contoh zahabat tulab itu dia tidak didahului dengan manafi. Makanya disebut dengan mujab. Kemudian tam juga sudah sempurna maknanya. Nah, makanya ketika misal kalamnya tam kemudian mujab, maka mustasnanya wajib dibaca nasab. Ya, illa Zaidan. Nah, di sini mustasnanya mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Itu ya, sangat jelas sekali. Zahabat tulab ilal madrasati illa Zaid. Para santri itu pergi ke madrasah kecuali Zaid. Ya, mungkin Zaidnya lagi malas lah ya. Next, itu yang pertama ya. Mustasna dengan menggunakan lafad illa. Lafad illa. Ntar ada lafad ghairu, siwan, khola, ada, hasa. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan mustasnanya, dia menggunakan lafad illa. Next. Yang kedua di sini yazuzu nasbuhu 'alal istisna. Boleh dibaca nasab ya, menjadi istisna atau dia menjadi badal ba'd min kul daripada mustasna minhunya. Ini ada hanya dari mustasna minhu ya. Jadi badal ba'd min kul itu sebagai badal sebagian dari mustasna minhu. Ya. Jadi poin yang kedua ini dia bisa dibaca nasab menjadi istisna, boleh dibaca yantar karena badal itu mengikuti pada lafaz sebelumnya. Ya, jadi ntar dilihat ya. Misal dibaca rofa ya jadi rofa, baca nasab ya nasab, dibaca jar ya jar. Tapi ntar dia kedudukannya sebagai badal ba'd mingkul ya. Itu kapan? Ketika idza kana al-kalamu taman. Yang pertama tam itu tadi ya teman-teman ya, yaitu kalamnya sudah sempurna. Kalau misal disebutkan sudah ada fi'il fa'ilnya, sudah ada mubtada khobarnya gitu. Nah, tapi di sini ghairu mujab. Nah, ghairu mujab. Kalamnya tam tapi ghairu mujab. Nah, ghairu mujab atau kita sebut dengan manfi, yaitu didahului dengan huruf nafi. Nah, contoh di sini. Nah, di sini kan ada manafinya. Ma salam tutulab illa khalidan. Saya tidak memberi salam kepada tulab, kepada para santri, illa khalidan, kecuali Pak Khalid. Nah, ini yang khalidan di sini kedudukannya sebagai istisna, sebagai mustasna ya. Nah, kemudian sama-sama nih. Ma salam tu at-tulaba illa khalidan seharusnya ini. Sorry teman-teman. Sebagai badal ya. Ini seharusnya illa khalidan juga ya. Masalam tu atau misal maqamal qaumu illa khalidun. Maqamal qaumu illa khalidun. Nah, kalau misalnya ngelihat contoh di sini masalam tutulab illa khalidan.
Nah, di sini dia kedudukannya sebagai mustasna ya. Jadi mengecualikan saya tidak memberi salam kepada para santri kecuali Khalid. Demikian yang di sini pun masalam tutulab. Saya tidak memberi salam kepada para santri illa Khalidan. Kenapa di sininya Khalidan juga tetap meskipun misal di sini sebagai badal ba'd mingkul? Karena apa? Karena dia mengikuti kepada at-tulab. Yang tulab ini kedudukannya sebagai maf'ul bih atau sebagian daripada mustasna minhu. Nah, kayak gitu. Ini khalidan ya teman-teman ya. Illa khalidan. Nah, kalau misal lebih mudahnya misal maqamal qomu. Nah, qomal qomu illa khalidun. Qomal qomu illa khalidun. Jadi mengikuti kepada mustasna minhu statusnya. Nah, misal mustasna minhu di sini berupa nasab, maka di sini harus nasab. Meskipun di sini kedudukannya sebagai apa sih? Badal ba'd mingkul. Tapi kalau misal di atas di sini sebagai apa sih susunan istisna ya, atau kita sebut di sini khalidan sebagai mustasna. Nah, kayak gitu. Jadi mungkin untuk poin yang kedua, dia boleh dibaca nasab menjadi istisna dan boleh dibaca apa ya, rofa atau nasab atau jer yang mengikuti kepada mustasna minhunya, itu kita sebut menjadi badal ba'd mingkul. Itu untuk nomor 2. Nah, kemudian yang nomor 3 daripada mustasna bi'illah yaitu apa? Yu'rabu ala hasbi mauqi'ihi minal jumlah. Yaitu di'arabi dengan sesuai letak. Ya, sesuai letak daripada jumlahnya itu. Itu kapan? Disesuaikan pada kedudukan i'rabnya itu apa? Idza kana al-kalamu naqisan. Nah, ketika kalamnya itu naqis. Ya, ghairu mujab, tidak mujab ya, atau manfi ya, atau didahului dengan nafi. Contoh di sini maqama illa zaidun. Maqama illa zaidun. Tidak berdiri kecuali Zaid. Jadi Zaidun di sini kedudukannya dia sebagai fa'il. Jadi kalau misal illanya dibuang, maknya dibuang, koma Zaidun, itu saja. Jadi illa di sini ya gampangnya tidak mempengaruhi gitu loh ya. Dalam jumlah di sini maqama illa Zaidun. Misal contoh ma ra'aitu illa Zaidan. Ketika misal gampangnya illa Zaidan ya, illanya dibuang, ra'aitu saya melihat Zaidan, udah kayak gitu aja. Ma ra'aitu illa Zaidan. Tapi di sini ya untuk mengkosor kan, membatasi, saya tidak melihat kecuali Zaid. Yang saya lihat hanya Zaid. Yang berdiri hanya Zaid. Nah, gitu. Nah, di sini sebagai fa'il, di sini sebagai maf'ul bi dibaca nasab. Nah, di sini ma hadhara minatul lab illa Zaidun. Ya, ma hadhara minatul lab illa Zaidun. Nah, di sini Zaidunnya juga sebagai fa'il ya. Ini bukan susunan. Misal ada yang bilang ini taman fi, enggak, bukan tam ya. Kalau misal taman fi itu minatulab misal ahadun gitu kan, illa zaidun. Nah, kalau misal di sini hador minatulab enggak kepaham gitu loh. Hador minatulab ahadun kalau misal mau kepaham. Nah, kayak gitu. Jadi mudahnya tadi mustasna bi'illah itu ada 3 hal. Dia wajib nasab ketika dia kalamnya tam mujab ghairu manfi. Kemudian yang kedua dia boleh nasab dan boleh juga menjadi badal ketika kapan? Ketika kalamnya tam dan manfi atau ghairu mujab. Yang ketiga yaitu di'irabi sesuai letak. Ya, letak mahal jumlahnya itu. Jadi gampangnya tidak apa sih ilahnya itu tidak mempengaruhi gitu loh. Mungkin itu saja untuk istisna billah, mudah-mudahan memberi manfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.